Pembangunan tol Getaci merupakan salah satu PSN di Jawa Barat, seperti yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sambil menunggu proses konstruksinya dimulai, beberapa lahan yang sudah dibayarkan UGR-nya masih boleh dikelola, jika itu bentuk sawah ataupun tegalan. Lahan pembebasan tol Getaci tersebut saat ini dimanfaatkan penggarap setempat sebelum proyek berjalan. Tak terkecuali pemerintah desa berupaya menggali PAD dengan memanfaatkan bagi hasil dengan penggarap tanah. Namun belakangan tersiar kabar aturan pemerintah desa yang kawasannya terkena proyek tol Getaci merugikan penggarap tanah. Dikabarkan di Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Badung, pemerintah Desa Padamukti konon membuat aturan sewa garap lahan sawah terdampak pembangunan tol Getaci yang telah dibayar pemerintah. Pada berkas peraturan tersebut dijelaskan tentang pengaturan sewa garap lahan dimanfaatkan pemerintah Desa Padamukti serta pengelolaannya diatur BUMDes. Namun salah satu narasumber menyebutkan sistem yang dipakai BUMDes dianggap merugikan penggarap. Pada pasal 2 disebutkan penggarap wajib menyetorkan 3,5 kg gabah per tumbak. Perlu diketahui, satu tumbak sama dengan 14,0625 meter persegi. Sedangkan perkiraan lahan yang terdampak tol Getaci sekitar 43 hektar. Dalam 1 hektar lahan sawah, petani penggarap harus menyetorkan sekitar 2,5 ton kepada BUMDes, padahal mereka tidak ikut membantu biaya pengelolaan tanah. Kata narasumber yang enggan disebut namanya mengungkapkan, kalau setengahnya saja dari 43 hektar yang setor ke BUMDes, misalkan 23 hektar dikali 2,5 ton, maka hasilnya 57,5 ton. Sementara harga gabah kering saat ini sekitar 800.000 per kintal, sehingga perkiraan per hektarnya BUMDes mendapatkan sekitar 20 juta, dan dikalikan 23 hektar sehingga BUMDes Padamukti mengumpulkan dana sebesar 430 juta dari para penggarap tanah pembebasan lahan tol Getaci. Pertanyaannya adalah, gak bahaya tak? Sementara sepengetahuan saya lahan yang terdampak pembebasan lahan proyek, walaupun sudah dibayarkan UGR-nya, warga masih boleh menggarap lahan selama belum ada surat edaran pengosongan lahan. Karena kalau surat edaran pengosongan lahan turun, itu berarti sudah akan dilakukan proses konstruksi. Selama itu belum turun, maka masih diperbolehkan. Dan lagi, setelah UGR dibayarkan, maka lahan itu milik pemerintah pusat. Bahkan lahan desa yang terdampak juga milik pemerintah pusat, sehingga yang memiliki otoritas adalah pusat. Jika memang diperbolehkan menggarap dengan sistem bagi hasil, maka setidaknya sama-sama untung. Jika ada warga Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk yang melihat video ini, coba silahkan komentar di bawah apakah benar warga dirugikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.